Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Hesti Adarani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 1.4.A.8 Budaya Positif, Koneksi Antar Materi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Adapun tujuan pembelajaran khusus untuk modul ini adalah 1. Memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. 2. Menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. 1. Kesimpulan mengenai peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, bagaimana guru menerapkan posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di kelas maupun di sekolah. Adapun keterkaitan budaya positif dengan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 adalah sebagai berikut. Budaya positif erat kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni dengan menerapkan budaya positif di sekolah akan berorientasi pada tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat dan berpihak pada murid, menuntun kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Sekolah menjadi lingkungan yang aman dan nyaman, yang memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu untuk menjadikan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, maka guru harus memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Selain itu, untuk mewujudkan budaya positif, maka guru penggerak juga harus memahami perannya dengan baik, seperti menjadi pemimpin pembelajaran dan coach bagi rekan guru lainnya, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu budaya positif penting untuk menumbuhkan karakter murid. Untuk itu, guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Dari hal inilah, guru memvisualisasikan harapan, menggandeng sesama, dan mentransformasikan menjadi harapan bersama. Harapan inilah yang dituangkan dalam visi guru penggerak. Visi ini dapat dijadikan arahan dalam mencapai tujuan pendidikan kita,
yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. 2. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Konsep-konsep yang dipelajari pada modul 1.4 diantaranya 1. Disiplin positif, mengacu bagaimana cara mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai, bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori kontrol, bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. 3. Teori motivasi, manusia memiliki motivasi diantaranya 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Materi yang keempat adalah hukuman dan penghargaan. Pemberian hukuman dan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Pemberian penghargaan dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Materi yang kelima mengenai posisi kontrol guru, yakni posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Materi yang keenam mengenai kebutuhan dasar manusia. Adapun kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya, materi keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan kesepakatan antara murid dengan guru. Keyakinan ini memuat pernyataan universal yang mengandung nilai-nilai kebajikan, mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Materi yang terakhir mengenai restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 3. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal menarik bagi saya adalah ketika mempelajari motivasi perilaku manusia berupa pemberian penghargaan. Penghargaan ini sebagai bentuk balasan seseorang telah melakukan sesuatu yang baik, maka terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Selama ini dalam pembelajaran, saya sering memberikan penghargaan kepada murid secara terang-terangan. Ternyata pemberian penghargaan ini dapat berdampak negatif pada murid, seperti menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, merusak hubungan, adanya rasa kecewa dan berkecil hati jika gagal, dan menimbulkan persaingan yang mengakibatkan kecemasan. 4. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang sering saya lakukan sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat merasa bersalah seharusnya diubah menjadi posisi manajer dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Saya menjadi paham bahwa setiap tindakan yang dipilih oleh murid memiliki alasan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Saya menyadari bahwa dalam menerapkan budaya positif, perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak dalam menyusun nilai-nilai kebajikan yang akan disepakati. 5. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut?
Pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan adalah saya sudah menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas bersama murid saya. Hal ini saya pelajari dari topik budaya positif di platform Merdeka Mengajar. Kesepakatan yang dibuat merupakan hasil berembuk bersama murid tentang nilai-nilai, perilaku, anjuran yang akan dilakukan di dalam kelas. Setelah mempelajari modul ini, ternyata kesepakatan kelas saya berisi kata-kata yang kurang relevan dengan penumbuhan budaya positif, yakni tidak memuat nilai-nilai kebajikan yang berisi kata-kata positif untuk diyakini dan diikuti. Dari pengalaman ini, saya merasa sebagai guru perlunya terus belajar, mengasah kompetensi dan terus mengupdate pengetahuan. 6. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik dari pengalaman penerapan budaya positif yaitu murid mulai memahami nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk menumbuhkan disiplin positif dalam dirinya. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah saya perlu beradaptasi untuk menempatkan diri menjadi posisi kontrol manajer, karena selama ini posisi kontrol yang saya terapkan di kelas adalah sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat merasa bersalah. 7. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang paling sering saya gunakan adalah penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu merasa bersalah karena telah menghukum murid dengan hukuman verbal, berupa nada suara tinggi maupun dengan konsekuensi jika murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya belajar menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang karena adanya komunikasi dua arah yang efektif, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid saya lebih tenang dan sadar karena diberikan pilihan untuk segera memperbaiki kesalahannya. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. 8. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, sebelumnya saya belum melakukan praktek segitiga restitusi secara benar dan runtut dalam menghadapi permasalahan murid saya. Dari ketiga sisi itu, yang sudah diterapkan adalah pada menanyakan keyakinan tanpa menstabilkan identitas terlebih dahulu. Saya menjadi mediator dan menjadi posisi pembuat merasa bersalah, sehingga keputusan yang saya ambil tidak relevan dengan kondisi anak, karena terkadang hanya menguntungkan korban. Sedangkan yang berbuat salah tidak divalidasi alasan dibalik perilakunya yang berhubungan dengan kebutuhan dasarnya. Saya hanya fokus pada kesalahan yang telah dibuat oleh murid dan mengabaikan upaya perbaikan diri untuk belajar dari kesalahan. 9. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang perlu dipelajari adalah bagaimana menjalin kolaborasi antar warga sekolah dan usaha yang berkesinambungan untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui visi sekolah yang mengedepankan karakter nilai-nilai Pancasila.
Itulah pemaparan modul 1.4 budaya positif tentang koneksi antar materi. Terima kasih, salam semangat Bapak Ibu guru hebat.